Indonesia lebih maju dari Amerika. Wah, Indonesia punya kereta cepat 156 kilo Jakarta Bandung dalam masa 36 menit. Amerika nggak ada, masih naik mobil, masih naik bis. Really, I'm sorry because I thought it was also the case. I'm leaving Jakarta and maybe I don't see other cities or village, but for me, Indonesia is absolutely not poor. It's a country who will become rich in years to come. Media Amerika sebut Prabowo akan membawa Indonesia menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2050. 5 besar. Prabowo Subianto lagi dan lagi kembali membanggakan nama Indonesia. It was completely wrong. Really, completely wrong. Because I thought that Indonesia was so poor. In Europe, in France, we used to say that Indonesia is so poor. And when I arrived here, I'm here since 3 months, and for me, I don't see a poor country. I see people who want to develop, who want to be rich, who are grateful for what they have, who want to always struggling and manage their life and handle their problems by finding small jobs, by trying to sell food, by trying to sell product, sell clothes. And really, I'm sorry because I thought it was also the case. I'm leaving Jakarta and maybe I don't see other cities or village, but for me, Indonesia is absolutely not poor. It's a country who will become rich in years to come. And for me, this country is not poor. It's only developing. Of course, there is problem, and I'm really sorry. Also, tell me in comment if you think that your country is poor, but I don't think so. We can discuss about it. Follow me, and we continue again. I'm waiting for your discussion with you. Oke guys, ini adalah pendapat jujur daripada seorang bule, daripada Fran ya, mengatakan sebelum ini mereka menganggap Indonesia itu adalah negara yang miskin, negara yang tidak ada apa-apalah bagi mereka. Apabila dia sudah sampai ke Indonesia, sampai ke Jakarta, apabila dia melihat sendiri kondisi di Jakarta, di Indonesia itu, baru dia sadar bahawa Indonesia itu sudah mula untuk menjadi negara yang maju. Itulah kita lihat tanggapan orang asing ataupun tanggapan bule guys ya, yang belum sampai ke Indonesia sudah mengatakan itu ini tentang Indonesia. Tetapi apabila mereka sampai sendiri dan melihat sendiri kemajuan yang ada di Indonesia ini dengan kecanggihan yang ada, fasilitas yang ada, transportasi yang ada di Indonesia itu, dan tidak mustahil suatu hari nanti akan menjadi negara yang akan maju. Itu yang kita akan lihat untuk Indonesia ya. Oke, next video guys. Indonesia lebih maju dari Amerika. Wah, Indonesia punya kereta cepat 156 kilo Jakarta Bandung dalam masa 36 menit. Amerika nggak ada, masih naik mobil, masih naik bis. Malu sama Indonesia. Luar biasa, hebat Indonesia. Ya, ini pengakuan daripada bule yang mengatakan Indonesia itu sebenarnya sudah bisa dikatakan maju daripada Amerika kerana apa? Indonesia sudah mempunyai kereta cepat. Ya, kita setuju Indonesia sudah mempunyai kereta cepat, dan kereta cepat Indonesia adalah kereta cepat yang pertama di Asia Tenggara guys. Ini kita lihat bagaimana Indonesia sangat pantas memberi kemajuan untuk negaranya. Dan kita lihat semenjak ada kereta cepat ini, saya sendiri pun sudah pun mencoba kereta cepat yang ada itu guys. Memang begini, saya kasih jempol begini guys, memang sangat pantas. Dia kata tadi 36 minit, 35 menit. Saya daripada Jakarta pergi ke Bandung 26 menit. Serius guys, saya sendiri yang menyaksikan sendiri, saya sendiri yang menggunakan kereta cepat, dan saya merasa memang 26 menit saja. Kalau makan nasi pun nggak sempat habis guys. Memang sangat pantas sekali. Itulah yang kita lihat, Indonesia sudah mempunyai kereta cepatnya sendiri. Apakah Rumania negara maju? Bukan guys, masih berkembang. Malahan Mbak Tina baca Indonesia negara maju. Semoga enggak mundur lagi ya. Seperti Mbak Tina kalau ketemu buaya darat. Guys, ini pengakuan bule ya. Memang dia sendiri pun melihat Indonesia sekarang sudah pun menjadi sebuah negara yang akan bakal menjadi negara yang maju. Ini daripada bule Romania ya. Berkata begitu. Semoga katanya tadi Indonesia akan menjadi negara yang maju. Itu yang diharapkan olehnya juga ya. Ternyata Putin bilang Indonesia. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter. It is already in the club of the world's leading economies, no matter who likes it or dislikes it. Tapi ya saya agak penasaran, 600 juta dari mana dah? Ya. Hitungnya. Sebenarnya saya sendiri pun perasan juga guys. Saya pun lihat tadi Putin kata 600 juta penduduk ya. Hitungannya mungkin ada salah di situlah. Kayak 2 kali lebih lipat. Mungkin
ya mungkin ke depan-depan ya juga, terus juga tetangga juga mungkin dihitung semua orang Indonesia yang ada di negara-negara lain ya, siapa tahu. Wah, ternyata Ya, kita lihat di sini ya, Putin pun memuji Indonesia ini adalah sebuah negara yang berkembang dan akan menjadi sebuah negara yang maju. Tetapi hitungannya untuk warganya tadi katanya 600 juta. Tidak mungkin nanti 600 juta ya. Kita tahu rakyat Indonesia itu 280 juta. Jadi enggak apa, itu hanya kesalahan kecil saja ya. Oke guys, kita next video ya. Media Amerika sebut Prabowo akan membawa Indonesia menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2050. 5 besar. Prabowo Subianto lagi dan lagi kembali membanggakan nama Indonesia. Presiden tercinta ini selalu saja membuat publik tanah air tersenyum haru dengan prestasinya. Kali ini dirinya sampai mendapatkan pujian dari media Amerika Serikat, yaitu Voice of America. Media ini percaya kalau Prabowo adalah sosok yang tepat untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Mereka memuji Prabowo yang dinilai berhasil meningkatkan perekonomian di Indonesia. Bahkan media ini menyoroti laporan dari Goldman Sachs. Pasalnya, laporan ini memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian nomor 4 di dunia. Hal ini berarti Indonesia akan menyalip seluruh negara di Eropa dan Timur Tengah. Alhasil, media ini memuji tinggi komitmen Prabowo dalam mewujudkan proyeksi tersebut. Media Amerika sebut Prabowo akan membawa Indonesia menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2000. Oke guys, ini yang dikatakan oleh Bapak Prabowo dan media Amerika menyoroti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo mahu membawa Indonesia menjadi negara yang ekonomi terbesar nombor 5 di dunia untuk tahun 2050 nanti guys. Kalau kita lihat Bapak Prabowo hanya bisa 2 periode. Kalau sekarang ini 2025, mungkin Bapak Prabowo akan bisa sampai 2035. Itu kiraan saya lah. Dan katanya dia akan membawa Indonesia tahun 2050 akan menjadi 5 terbesar di dunia untuk perekonomian. Makanya harus legasi yang menyambung pemerintahan Bapak Prabowo nanti sama. Dan akan terus mengikut jejak langkah Prabowo untuk memajukan Indonesia di dalam segi ekonominya pada tahun 2050 untuk menjadi ekonomi yang terbesar nombor 5 di dunia. Itu yang kita harapkan lah ya. Oh, begini IKN sekarang ya. Ini baru guys, baru 6 hari ya. 6 hari video ini ya. Cantiknya. Ini gedung apa nih ya? Wow, nampak itu Garuda. Wow. Ini gedung apa ya? Wow, sudah siap guys. Cantik ya gedungnya seperti mau katakan modern, tetapi dia dihiasi dengan agak klasik modern lah bagi saya, karena kita tahu itu IKN ini dia lebih menekankan kepada kehijauan, keindahan alam, dan kita tahu IKN ini adalah salah satu konsep kota moden tetapi tetap mendukung kehijauan alam. Itu yang saya tahulah tentang IKN ini ya. Today, I'm going to try the Jakarta Metro for the first time. Ya kasih. Oh, dia mau coba itu MRT So far, ya. everyone's super helpful. Normally, we get in trouble filming in these sorts of places, but everyone just wants to tell us where to go, which is really good. But it is really hot. The view up here is really nice as well. It's pretty cool. Oh, dia cuba MRT ya. Let's jump on. MRT ke Let's see where MRT this guys. takes us. Sebutannya. Bersih ya tempatnya. Bule pun kagum ya guys. In shock and health. We just went to a random station and it's cleaner and better than pretty much every station in Australia. Today, I'm going to try the... Ini pengakuan bule ya. Dia kata dia pergi saja ke mana stesen yang ada di Indonesia itu, stesen MRT lah, LRT. Memang di semua stesen sangat bersih guys. Dia memang shock lah dengan perkara itu mungkin ya. Reaksi turis Belanda saat naik Wush bikin ngakak. Oh yeah, it looks like a mall. So there are so many nice food options here and it smells so good. It's really clean, everything is so organized. Amazing. Wow, Sangat I never bersih. had this service at the train. That someone is welcoming me. Hi! Sangat welcome. And look how futuristic and cool this train looks. Oh my Ya, god, I've futuristic never ya. had this before. It feels so luxury. Nice.
Speed again. Oh my god, we're going 232. Whoa. Whoa, we're going 315. Oh my god! Okay, it's happening! Thank you for saying it. Sure. Wow. Wow. Okay, I will never complain. Oh, the mountains, the views are actually so komplit, ya. beautiful. Wah, ada pemandangan So, I gunung hope you lagi, enjoyed bukit watching this lagi. video. Okey, kita lihat reaksi turis Belanda saat coba naik Wush. Dan memang dia sangat kagum dan dia sampai saja ke stesen Wush itu dia lihat sudah kayak mall dia bilang tadi ya. Dan apabila dia mencoba sendiri naik Wush itu memang dia kata sangat pantas, sangat bersih dengan fasilitas yang ada komplit dia bilang tadi ya. Tahu nggak kalian kalau kereta api di Indonesia lebih bersih dibandingkan kereta api Jerman? Ini yang saya bilang kami tadi ya. diperbolehkan makan dan minum di dalam kereta. Makanya kereta api di sini sering kali kotor atau ada sampahnya. Di Indonesia ada security-nya di setiap kereta. Di Jerman security-nya hanya muncul sesekali. Selain kotor, kereta api di Jerman juga penuh tunawisma atau pecandu narkoba. Kereta api di Indonesia termasuk jenis transportasi yang paling bisa diandalkan. Sedangkan di Jerman, kereta apinya sering datang terlambat atau bermasalah. Okey guys, ini pendapat bule Jerman guys. Mengatakan bahawa kalau LRT, MRT mereka, kereta mereka di sana memang sudah terlalu banyak vandalismnya, ya, banyak rusak, kadang lambat sampai, kotor, ada homeless dan berbagai-bagai lagi. Tetapi apabila dia melihat kereta yang ada di Indonesia itu, MRT, LRT itu memang sangat bisa diandalkan ya dengan kebersihan, dengan fasilitas yang ada semua komplit cukup. Cukup. Itu yang dipuji oleh orang Jerman ini ya. Bule dari Swiss terpesona dengan keindahan IKN. Dari Swiss. Oh, ini dia punya kontraktornya ataupun dia punya para wisatawannya. Melihat IKN yang sudah banyak yang sudah rampung gedung-gedungnya guys. Wow. Sudah banyak yang rampung ya. Kita harapkan mudah-mudahan cepat rampung guys. Saya kalau sudah rampung benar-benar saya akan datang ke IKN untuk sendiri membuat vlog di sana. Fitur ATM. Seorang turis asal Amerika Serikat mengaku kagum dengan mesin ATM di Indonesia. Kenapa sih? Banyak fitur dan layanan di ATM Indonesia disebut jadi berbeza. Mulai dari transfer antara bank hingga beragam fasilitas. Banyak ya. Tagihan listrik, internet, asuransi dan pinjaman hingga pembelian tiket pesawat. Tiket pesawat pun bisa beli langsung daripada ATM mesin dah. Baru saya tahu guys. Canggih banget ya. Di AS penggunaan ATM tidak fleksibel. Masyarakat AS masih terbiasa menggunakan uang cash ataupun cek kertas. Saya itu kartu kredit masih di favorit masih untuk segala ya. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi, kita lihat banyak orang asing khususnya mereka yang belum pernah mengunjungi Indonesia kerap kali memiliki pandangan yang keliru. Mereka mengira Indonesia adalah negara yang tertinggal dan tidak memiliki banyak hal yang menarik. Namun begitu, mereka tiba dan menyaksikan langsung kondisi di lapangan, barulah mereka tersadar bahawa Indonesia telah berkembang pesat dan bisa disebut sebagai salah satu negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Antara negara yang paling maju di Asia Tenggara guys, kita lihat Indonesia sekarang ini. Jadi menurut pendapat saya sendiri guys, secara peribadi ya, saya percaya bahawa Indonesia akan terus mengalami kemajuan di masa depan dan saya sangat mengagumi keindahan alam Indonesia yang luar biasa, daripada pegunungan, pantai hinggakan hutan tropisnya. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal sangat ramah, baik hati dan memiliki tata krama yang sangat sopan ya. Jadi hal ini sebenarnya membuatkan siapapun merasa nyaman apabila berada di tengah-tengah mereka, iaitu bersama-sama dengan orang-orang lokal yang ada di Indonesia. Termasuk saya pun rasa betah datang ke Indonesia dan sering datang ke Indonesia. Jadi tidak heran jika banyak turis yang pertama kali datang ke Indonesia langsung merasa betah guys, termasuk saya lah. Jadi banyak daripada mereka ingin memperpanjang masa tinggalnya, bahkan ada yang memutuskan untuk menetap di Indonesia. Dan patut disyukuri bahawa Indonesia tidak hanya terus maju secara pembangunan, tetapi juga kita lihat dianugerahi
keindahan alam dan masyarakat yang bersahabat. Bukan itu saja, kita tahu makanan tradisi, makanan yang ada di Indonesia itu pun kita sangat menikmati ya, karena memang kita tahu banyak makanan-makanan yang enak-enak juga di Indonesia, termasuk rendang, nasi goreng, lagi apa guys, somai, lagi bakso. Memang itu adalah makanan-makanan yang sangat-sangat sedap bagi saya di sana ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman apabila kita lihat orang asing ini membuat tanggapan negatif dulu sebelum sampai ke Indonesia, tetapi apabila mereka sampai, mereka sendiri yang shock dan mereka sendiri yang malu dan mereka sendiri yang kagum apabila melihat kecanggihan yang ada di Indonesia itu? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye.